Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hunter semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga hasil temuannya semakin berlimpah ya sahabat ya. Nah ini pada kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa temuan-temuan abad-abad 15 ya, mulai dari 15, 16, 17 hingga 18 itu yang berwujud tatah candi. Nah, tatah candi ini dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesianya yang sering kita dengar dengan nama beliung. Nah, ini ada berapa beliungnya yang kita temukan ini. Ini saya temukan dari berbagai lokasi, mulai dari daerah pokoknya daerah sana kayaknya ya, nggak bisa disebutin daerahnya, rahasia kerajaan toh. Itu siapa tuh yang ketawa tuh? Abang yang ganteng nonton juga rupanya. Terima kasih sudah subscribe sahabat ya. Terima kasih banget, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar. Nah ini tatah candi ini saya bersihkan kurang lebih dalam waktu 1 tahun. 1 tahun pembersihan, sangat lama karena kita mempergunakan cairan alami ya. Kita mempergunakan perendaman dengan air kelapa yang dicampur buah mengkudu. Nah, karena dia sudah ratusan tahun sahabat, jadi sehingga untuk pembersihannya ini sangat lama. 1 tahun itu, 1 tahun lebih saya bersihkan, itu baru ada sebagian yang bersih, namun sebagian masih ada yang belum bersih. Nah, oke. Bagaimana bentuk benda-benda temuan pada episode pertama ini. Nah ini episode pertama untuk mereview temuan-temuan yang kita jumpai ya ke belakang ya, yang masih ada itu, beberapa masih ada, karena dari temuan-temuan itu rata-rata sudah banyak yang terjual sahabat. Nah sudah banyak yang terjual sehingga kita tidak bisa untuk membuatkan videonya, tidak bisa perlihatkan karena barangnya sudah terjual. Nah ini ide dari teman-teman, ingin lihat beberapa temuan-temuan yang pernah ditemukan dalam waktu beberapa tahun ke belakang. Oke sahabat, mari kita langsung ke TKP. Nah ini dia sahabat, ini adalah temuan-temuan yang dikatakan tatah candi ataupun beliung ya, yang zaman dulunya ini berfungsi sebagai pahat. Itu pahat batu, pahat apa, nah itu kira kurang memahami fungsi daripada dulunya itu seperti apa. Nah ini dia. Ini saya dapatkan dari beberapa lokasi. Ini sangat berbeda ya lokasinya ya sahabat. Lihat guratan-guratan pada alur besinya itu sangat tua banget ya. Dan ini merupakan salah satu dari benda-benda yang besinya itu punya quality, high quality ya. Nah dari mana kita bisa melihat high quality? Kalau barang-barang dari era 15, 16, 17, 18 itu barangnya itu tidak satu jenis besi. Nah dia ada kombinasi. Nah cara pembuatannya dengan melakukan tempa lipat ya, tempa lipat. Nah kalau di dalam pembuatan keris, untuk membuat satu bilah keris itu saja bisa sampai makan bahan bakunya tuh hingga 20 kilo, 15 sampai 20 kilo. Apalagi kalau untuk membuat jenis keris yang berlook ya, yang berkelok, nah itu sangat banyak memerlukan bahan baku besi seperti itu. Nah ini bahan ini juga ditempa dengan sistem tempa lipat ya sahabat ya. Nah itu terlihat guratan-guratannya, guratan besinya. Ini lipatnya sampai berapa lapis ini, banyak lapis ini sahabat. Nah itu kita bisa melihat seperti lipatan-lipatan triplek. Nah jadi besi itu dia buat, kemudian dia tempa berulang-ulang hingga karbonnya itu keluar ya. Karbonnya memercik seperti kembang api. Setelah seperti itu baru digabung dengan teknik diselipkan baja pada tengahnya. Baru dia ditempa ulang lagi hingga sampai jadi bentuknya yang seperti ini sahabat. Nah ini ada beberapa yang patahan-patahan ya. Nah ini ada keunikan, di daerah situ ada lubang dan lubang itu tembus ke sebelahnya. Nah ini tembus ke sebelahnya, cuman kita belum bersihkan secara maksimal ya, sehingga belum terbuka lubangnya. Nah ini banyaknya.
besi-besinya. Jadi kenapa kok tujuannya ini saya bersihkan? Yang pertama itu kita akan mempelajari historinya sahabat. Nah, dari historinya ini kita akan tahu ini era berapa, sehingga barang-barang ini terus terang saja mempunyai nilai jual yang cukup tinggi ya. Biasa para pehunting itu selalu fokus kepada logam-logam emas, perak, seperti itu ya sahabat ya. Nah, kita kalau hunting di lokasi ini kita ambil semua, mau dia jenisnya ada logam perak, logam emas, apapun bentuknya yang ada, ataupun artefak-artefak apapun yang di lokasi kita sedang hunting lalu kita menemukannya ya, itu tetap kita ambil. Nah, ini kalau yang ini ada yang jumbo, ada ukurannya jumbo. Nah, ini jumbo, ini jumbo 2 biji 1 2, ini jumbo ini sahabat. Lipatan-lipatannya itu juga sangat luar biasa. Nah, itu. Nah, ini besi-besi yang high quality. Ada beberapa orang yang mereka itu sebagai penadah ya, biasanya adalah para pengrajin keris. Mereka juga mencari besi-besi yang sudah terpendam seperti ini itu dibeli dengan harga kiloan. Nah, mereka akan tempa untuk dijadikan senjata jenis baru dengan bahan baku lama. Karena biasanya ini kalau di Malaysia disebut dengan besi Jawi, nah, ya, karena besi yang sudah terpendam 50 tahun lebih, umpamanya kan 100 tahun, 200, 300, itu dikatakan besi Jawi. Kalau di Jawa itu dikatakan dengan besi kejen. Jadi karena kelangkaan bahan pamor, besi-besi seperti ini apabila nanti ditempa dijadikan sebuah senjata, baik itu keris, pedang ataupun tombak, dia mempunyai pamornya itu bisa timbul. Nah, gitu sahabat. Nah, ya harganya lumayan mahal. Nah, ini saya dapatkan ini tidak dengan MD mahal, itu tidak sahabat. Cukup dengan MD yang sederhana saja yang mampu dijangkau oleh harga kantong ya, harga dompet. Nah, ini pada episode kali ini sahabat, kita akan kupas beberapa pengetahuan tentang besi ya toh, dimana besi-besi yang unggul. Nah, seperti ini. Ini ada pada sisi ini ada besi putih dan ini ada besi hitam. Nah, biasanya itu yang hitam ini adalah kadar baja, sementara yang putih ini biasanya kalau di keris itu meteor ya, meteorit. Nah, kemudian kalau hasil penempaan daripada penempaan suhu apinya itu tepat, besi yang sudah seperti ini akan mempunyai klip-klip ya, seperti kristal, pasir kristal gitu. Klip-klip itu terjadi karena penempatan suhu dalam situasi panasnya itu sangat tepat. Nah, suhu yang sangat tepat pada waktu penempaannya, sehingga seperti besinya itu seperti malela. Nah, itu namanya ya. Nah, macam-macam sahabat. Nah, ini sengaja saya bariskan sahabat ya. Ini suatu saat nanti ya, untuk sementara kita koleksi. Kemarin sudah ada beberapa penawaran yang masuk, namun harganya belum sesuai, sehingga untuk sementara masih kita tahan. Nah, misalnya kita koleksi dulu. Salah satu dari jenis temuan-temuan ya, dari beberapa temuan yang saya miliki yang itu jenis beliung ataupun tatah candi ya, itu pada episode ini itu dulu. Nanti di episode kedepannya kita akan review beberapa temuan dan beberapa benda-benda yang tergolong berharga ya, karena sekali kita dapat relik saja itu bisa sebanding sama harga emas. Jika kita mendapatkan cincin emas umpamanya seberat 5 gram dikalikan sekian ratus ribu atau sekian juta, tentu harganya sekian. Tapi kalau benda relik ini harganya tidak ada bandrol sahabat. Jadi kadang kita hanya jumpanya bendanya seperti ini gitu, bisa, tapi unik, langka. Nah, itu harga jualnya tuh bisa mencapai
5 hingga 6 juta, ada yang sampai 20 juta. Banyak dicari sama kolektor-kolektor, apalagi barang-barang temuan. Nah, kalau temuan itu rata-rata lebih cepat terjual daripada yang koleksian seperti itu. Nah, koleksian juga cepat terjual, tapi lihat bagaimana bentuk-bentuknya ya, ciri-cirinya juga, keunikannya, kelangkaannya, itu semua menjadi penilaian bagi para kolektor. Oke sahabat, sampai di sini dulu video kita. Ada yang tanya. Itu saya dapatin rata-rata yang tadi belum itu saya menggunakan MD sederhana saja sahabat. Saya memakai MD 3010II. Nah, itu kalau untuk jenis-jenis relic andalan ya. Jadi saya pakai itu karena kalau pakai mesin lain daya kerjanya itu dibandingkan dengan 3010 mungkin masih unggul di 3010 ya untuk mendapatkan relic ya. Tergantung daripada kita ini paham atau tidaknya terhadap alat seperti itu. Jadi apapun alatnya sahabat, jiwai alat tersebut dan temukan kemampuan terbaiknya. Baru paten. Nah, jadi ketika kita sudah menjiwai sebuah alat yang kita miliki, sudah paham benar kita bagaimana cara menggunakan, temukan pokoknya kemampuan terbaiknya. Insya Allah suatu saat akan jackpot. Nah, oke sahabat, terima kasih telah menonton. Ini kita berbagi share pengetahuan ya. Jangan hanya fokus kepada emas, apapun yang ada di dalam tanah, gali, ambil, bersihkan hingga Anda akan tahu benda itu bernilai, berharga atau tidak. Nah, sampai jumpa di video kita berikutnya lagi. Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berbahagia saat ini.